Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nuril. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anda pencinta bunga, saya juga. Anda merawat, saya juga. Anda melakukan percobaan, pengamatan, dan melihat hasilnya bagaimana, saya juga. Melakukan reporting dari satu media ke media yang lain atau dari pot yang satu ke pot yang lain sudah dilakukan. Apa dan bagaimana hasilnya? Mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Pada konten sebelumnya saya pernah menyampaikan curhat kepada Anda semuanya bahwa bunga saya mengalami kecelakaan dan patah. Kemudian saya melakukan reporting. Apa hasilnya dari reporting tersebut? Jadi ada dua, bagian bawah dan bagian atas atau batang, bagian akar dan bagian atas yaitu yang ada daunnya yang patah saya tanam. Yang bagian atas ditanam tanpa akar menggunakan media sekam bakar, sekam fermentasi, kemudian humus, pasir malang sedikit, dan jadinya seperti ini. Nah, tetap segar, tumbuh. Pada saat itu daun bagian atas sendiri itu sudah apa istilahnya ya, kuncup, jadi belum mekar. Nah, saat ini sudah terbuka, tetapi perhatikan baik-baik. Ini daun pertama ya, daun paling bawah ya, atas, dan yang dekat dengan daun terakhir bagian atas itu adalah ini, besarnya sekian. Ya, diperhatikan, tumbuh daunnya tidak bisa besar. Mengapa demikian? Ini adalah mengalami stres. Jadi tumbuhan ini mengalami stres. Mengapa mengalami stres? Logis saja, tumbuhan ini tadi patah tanpa akar toh, sehingga dengan batang bagian bawah masih melakukan pembentukan akar, jadi pertumbuhan akar. Maka nutrisi yang diberikan adalah B1 atau root up yang tujuannya untuk menumbuhkan akar ya. Seperti ini jadinya, sehingga memang berkembang tetapi tidak bisa maksimal seperti biasanya, tidak bisa besar, jadi kecil. Kemudian tumbuh ini bunga ya. Ingat ya, dengan tumbuh bunga, dulu sudah pernah di konten sebelumnya saya sampaikan, tumbuh bunga itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena dia sudah tua, yang pertama. Yang kedua, kemungkinan mengalami sesuatu, bisa busuk akar atau bisa apa yang terjadi di bawah akarnya, entah bagaimana mengalami stres sehingga tumbuh bunga. Ini yang terjadi pada bagian atasnya. Kemudian yang kedua, ketika itu bagian bawahnya masih ada di dalam potnya, meskipun sebagian dari medianya tumpah ya, tinggal separuh. Kemudian saya memang tadi saya sampaikan bahwa kita belajar ya. Ada tayangan ada melalui buku atau apa dari teman atau dari siapa saja yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang pengalamannya, kemudian kita coba tiru. Pada saat itu saya sampaikan bahwa menggunakan pasir malang itu perkembangannya lebih cepat dengan menggunakan media yang lain. Karena apa? Pasir malang itu pasir, jadi pasirnya dicuci, tanahnya dihilangkan dari pasir tersebut sehingga murni pasir. Maka bakteri
di dalam pasir bakteri tidak akan tumbuh, sedangkan di dalam tanah tidak demikian halnya. Oleh sebab itu menggunakan pasir akan lebih baik pertumbuhannya. Maka hal itu saya lakukan karena memang terbuktikan. Bagaimanakah dengan pertumbuhan atau reporting dari tumbuhan yang menggunakan media semacam yang sudah saya sampaikan, sekam bakar, sekam fermentasi dan sebagainya? Kemudian saya pindahkan karena tadi saya katakan dengan menggunakan pasir itu pertumbuhannya lebih cepat. Apakah juga berlaku kepada tumbuhan yang sedang patah tadi? Nah, kondisinya kita lihat. Jadi kondisi dari dengan menggunakan bonggol yang tadi saya sampaikan, menggunakan kalau bonggol ditanam dengan media pasir malang ini seperti ini. Jadinya yang pada konten yang lalu itu saya sampaikan 1 meter, 1 cm, 2 cm, 1 cm dalam seminggu, 2 cm 2 minggu, kemudian 10 hari kemudian, dan sekarang entah berapa ini ya, 6 cm. Nah, kemudian ini juga demikian panjang. Nah, panjang semuanya, bahkan tumbuh 3 panjang semuanya. Apakah terjadi demikian kepada tumbuhan yang patah tadi ya? Yang patah tadi akar banyak ya. Kemudian ada apa ya? Ada tunas. Ada 6 kalau tidak 5 tunas di bagian tengahnya, di bawah bagian yang patah. Kemudian saya repotting menggunakan pasir malang. Apakah yang terjadi? Ini sudah 2 minggu. Apa yang terjadi? Tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, apakah alasannya? Ini menurut saya ini dia mengalami stressing ketika perpindahan. Mengapa? Karena tunas itu sudah keluar tunas. Kalau bonggol itu hanya bonggol saja, tidak ada tunasnya. Sedangkan ini sudah keluar tunas. Nah, ketika mengalami perpindahan dari media satu ke media yang lain, tentu dia melakukan apa yang namanya adaptasi. Dan ketika melakukan adaptasi, dia tidak bisa mengirim nutrisi ya kepada tunas-tunas yang sudah tumbuh tersebut. Oleh sebab itu jawabannya adalah jika terjadi patah batang, sebaiknya tidak dipindah batang bagian bawahnya, biarkan tetap pada media asalnya supaya tidak mengalami stressing pada tumbuhan tersebut. Kalau mengalami stressing semacam ini, dan sebenarnya pada saat itu masih tidak secara langsung saya pindahkan, saya lihat itu ada tumbuh tunas ya, tetapi saya mencoba-coba saja apakah bisa terjadi semacam yang ini. Nah, ternyata tidak bisa. Yang disebut sebagai contoh yang tidak perlu diteladani adalah ini. Nah, jadi intinya jangan lakukan perpindahan atau repotting ketika terjadi patah batang. Jadi bagian bawah biarkan saja, setelah tumbuh daun minimal 3 seperti biasanya ya. Minimal 2 atau 3 baru silahkan repotting. Karena apa? Kalau sudah melampaui 3 daun, kalau 2 daun segar, mekar segar, monggo silahkan di repotting. 3 itu adalah sudah waktunya apa istilahnya ya, masa kritis sudah dilewati.
Sehingga setelah 3 daun segar keluar, maka silakan diribet. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sudah mampir di video saya. Semoga manfaat. Dan apabila manfaat, silakan untuk share. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.